dia bilang agak bukan sangat, biar pendengar gak kabur duluan. Oke. Kenalin dulu ya, nama aku Rio. Aku Uli. Aku Poppy dan aku Tia yang bakalan jadi host untuk hari ini atau seenggaknya jadi penengah deh di antara teman-teman aku yang berisik-berisik banget ini. Berisik, kami asik mungkin. Ada bedanya kok. Oke. Asik. Itu benar-benar aku asik ya guys. Jadi podcast kali ini tuh judulnya ketika suatu negara tenggelam, krisis iklim, Tuvalu, dan tanggung jawab dunia. Ini tuh beneran. Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi aku mau mulai dengan satu gambaran. Kalian bisa bayangin nggak? Kalian lagi pidato di depan sidang PBB, tapi bukan dalam gedung. Tapi kalian berdiri di tengah laut. Air lautnya udah sedengkul lagi. Terus kalian pakai jas sama pakai dasi. Tunggu. Itu beneran terjadi, Mun? Beneran kok. Itu yang dilakuin sama Simon Covey, Menteri Luar Negerinya Tuvalu, waktu berpidato di COP26 tahun 2021. Jadi itu kayak konferensi iklim internasional gitu deh. Wow, itu beneran terjadi. Beneran Li. Dan dia lakuin itu bukan cuma buat sensasi loh ya, tapi karena negaranya Tuvalu, air laut itu bukan cuma sekedar ancaman di masa depan, tapi udah terjadi di halaman rumah mereka sekarang. Dan kalau kita ngomongin ukurannya, Tuvalu itu kecil banget. Total luasnya cuma 26 km persegi. Ketinggian rata-ratanya 2 meter di atas permukaan laut. 2 meter. Tapi kalau aku berdiri di sana, ketinggian negaranya tuh hampir sama kayak tinggi badan aku dong. Emang tinggi badan kamu berapa, Pop? Tapi itu bukan poin utamanya, Umi. Oke, fokus ya. Jadi intinya 2 meter itu tipis banget dan air lautnya kan terus naik ya. Nah, yang jadi pertanyaan besar sekarang dan yang memang mau kita bahas sekarang, gimana nih sebuah negara bisa tetap eksis kalau hutannya sendiri lagi hilang? Poppy, kamu kan suka banget nih sama data-data. Boleh nggak ceritain ke kita angka-angkanya? Boleh dong. Oke, jadi di sini aku kasih angka dulu ya. Jadi menurut IPCC, di sini dikatakan bahwa laju kenaikan permukaan laut global itu udah naik dari 1,4 mm per tahun di abad 20 itu menjadi 3,6 mm per tahun itu di tahun 2006 sampai 2015. Nah, itu yang orang sering salah tangkap. 1,4 ke 3,6 itu udah lebih dari 2 kali lipat dalam satu generasi, Rio. Dan khusus Tuvalu itu lebih parah lagi, di mana itu udah mencapai 3,9 mm per tahun dan itu udah di atas rata-rata global. Jadi Tuvalu lebih cepat tenggelam dari rata-rata dunia. Benar banget, Uli. Dan dalam 3 dekade terakhir aja, permukaan laut di sana itu udah naik 15 cm. Angka itu 1,5 kali lebih tinggi dari rata-rata global. 15 cm itu lumayan jauh sih ya kalau dibayangin, karena negaranya tingginya cuma 2 meter. Ya benar, Bud. Dan yang bikin tambah seremnya nih, NASA itu memprediksi pada tahun 2050 setengah wilayah Funafuti yang merupakan ibu kotanya Tuvalu, di mana nanti 60% tempat tinggal penduduknya itu bakal terendam saat pasang surut harian. Bukan banjir besar, bukan badai dahsyat, tapi cuman pasang surut biasa aja. Pasang biasa. Yang kayak terjadi setiap hari itu kan. Iya, Rio, yang terjadi 2 kali sehari itu. Oke, serem juga ya. Dan bukan cuma Tuvalu ya. Kalau nggak salah, ada pulau-pulau yang beneran hilang. Bener, Uli, setidaknya 8 pulau di Samudra Pasifik itu udah lenyap karena kenaikan air laut. Dan ini bukan sedang terancam, tapi ini udah hilang. Udah nggak ada di peta gitu loh. Wow, hilang dari peta. Itu serem banget sih kalau dipikirin ya. Sangat serem sih, Mumet. Dan ini bukan soal masa depannya
soal pulau yang tenggelam secara fisik, tapi apa yang terjadi sama orang-orangnya. Jadi bayangin nih, 2 dari 9 pulau karang di Tuvalu sudah tenggelam, udah nggak ada, dan pulau-pulau lainnya menyusul. Kalau sebuah negara kehilangan daratannya, mereka jadi apa? Maksudnya negaranya hilang juga. Secara hukum internasional, iya Mut, salah satu syarat dia sebagai negara itu harus punya wilayah. Kalau wilayahnya tenggelam, status negara Tuvalu bisa dipertanyakan dan warga negaranya bisa jadi imigran tanpa negara, stateless. Stateless? Berarti mereka nggak punya kewarganegaraan sama sekali dong? Itu resikonya, mereka kehilangan tanah, kehilangan negara, kehilangan identitas, hukum mereka. Ini bukan soal pindah rumah biasa, ini soal eksistensi mereka sebagai sebuah bangsa. Makanya Tuvalu sekarang lagi berjuang keras di forum internasional supaya status negara dan batasan maritim mereka tetap diakui meskipun daratannya tenggelam. Dan Tuvalu kan nggak bisa bergantung ke pertanian skala besar kan ya. Negaranya kan kecil banget. Betul banget Rio, yang bikin aku miris itu soal air bersih. Karena air laut sudah meresap ke dalam tanah, yang namanya inklusi air laut, sumber air tawar mereka terkontaminasi. Bayangin bangun pagi nyalain keran dan air yang keluar rasanya asin. Itu beneran terjadi ya? Bener Pop, dan bukan sekali. Itu kondisi yang makin parah dari waktu ke waktu. Akibatnya penduduk Tuvalu sekarang bergantung sama air hujan yang ditampung dan teknologi desalinisasi. Tapi desalinisasi itu mahal, butuh energi besar dan gak selalu bisa diandalkan. Kalau air bersih aja udah segitunya, gimana soal makan mereka? Nah, ini poin ketiga yang gak kalah serius. Intrusi air laut itu bukan cuma menyerang sumber minum, tapi juga lahan pertanian. Kadar garam di tanah naik, tanaman gak bisa tumbuh lagi, produksi pangan mereka jadi anjlok loh. Dan Tuvalu kan nggak bisa bergantung ke pertanian skala besar kan ya. Negaranya kan kecil banget. Betul-betul banget Rio. Dan selain pertanian, sektor perikanan mereka juga kena. Kenaikan suhu laut bikin fenomena coral bleaching. Karang rusak, ekosistem laut terganggu, ikan berkurang, padahal perikanan itu sumber pendapatan utama Tuvalu, ekspor ikan tuna, cakalang, dan albacore. Jadi ekonomi mereka tuh kena serangan dari 2 sisi sekaligus dong ya. Dari darat itu lewat pertanian, kemudian dari laut itu lewat perikanan. Nah, bener banget kok. Dan ujungnya banyak yang mulai mikirin migrasi. Tapi migrasi buat mereka bukan pilihan gampang. Karena itu artinya ninggalin tanah leluhur, budaya, komunitas, bahkan ada kekhawatiran serius bahwa Tuvalu bakal kehilangan jati dirinya sebagai bangsa kalau warganya tersebar kemana-mana. Oke, jadi mereka nih lagi ngadepin 3 ancaman besar sekaligus ya. Kehilangan status negara, krisis air bersih, dan kehancuran sumber pangan. Semuanya dalam satu waktu. Benar, dan semuanya bukan akibat kesalahan mereka sendiri. Emisi karbon Tuvalu nyaris nol, itu yang paling berat sih. Tapi kan ini yang bikin aku salah. Mereka tuh nggak cuma diem menunggu tenggelam, ada strategi yang mereka lakukan. Boleh aku ceritain kan? Boleh banget dong Rio, boleh coba ceritain. Oke, jadi Tuvalu punya 3 pendekatan besar. Aku satu-satu ya. Yang pertama, fisik. Mereka tuh lagi bangun tanggul laut, penghalang pantai buat melindungi pesisir dari gelombang yang makin intens. Nah, terus ada proyek reklamasi lahan yang nyiptain wilayah baru yang lebih tinggi. Jadi target mereka tuh menambah luas Buna Putih sekitar 6%. 6% dari 26 km persegi. Itu sedikit banget sih sebenarnya. Ya sedikit, tapi di negara sekecil itu 6% itu sudah termasuk signifikan banget, dan itu nggak bisa mereka lakukan sendirian. Makanya masuk ke strategi kedua, yaitu diplomasi. Nah, tahun 2023 Australia sama Tuvalu menandatangani perjanjian yang namanya Gulf Union, yang isinya Australia menerima sampai 200
orang per tahun tuh juga kecil sih ya sebenarnya dibanding sama populasi Tuvalu yang sekitar 11.000 orang. Ya kecil, tapi ini opsi yang dikasih ke mereka yang paling rentan dulu. Ini soal martabat bukan kondisi yang paksa. Tadi Rio bilang ada 3 strategi. Jadi yang ketiganya tuh apa sih? Nah, ini yang paling bikin aku kesal. Jadi, Tuvalu lagi bikin yang namanya Digital Nation Project. Digital Nation maksudnya apa tuh Rio? Nah, jadi mereka tuh mendokumentasikan seluruh budaya, sejarah, hukum, identitas nasional Tuvalu dalam format digital. Jadi, semua tujuan kalau wilayah fisik mereka tenggelam, negara Tuvalu tetap bisa berfungsi, pemerintahan tetap jalan, identitas tetap ada. Tunggu. Negara tapi nggak punya tanah. Nah, negara yang keberadaannya nggak bergantung pada tanah fisik, kedaulatannya dijaga di server. Itu inovatif banget sih, tapi juga sedih ya bahwa mereka harus sampai kepikiran itu. Aku setuju sih sama Udin. Jadinya ada dua perasaan yang campur aduk gitu dengernya. Kagum sama inovasinya, tapi juga sedih karena artinya mereka bahkan udah nyiapin diri untuk kemungkinan terburuk. Dan itu juga bikin aku tambah berpikir juga sih sama satu hal yang belum kita bahas, yaitu siapa sih sebenarnya penanggung jawab atas semua ini? Hobi? Nah, sebenarnya ini aku udah nungguin bagian ini sih. Oke, jadi kalian tahu nggak kalau negara-negara di Pasifik Selatan itu emisi karbon dioksida per kapitanya itu termaksud yang terendah di dunia loh. Bahkan lebih kecil dari hampir semua kawasan yang lain. Nah, tapi kan mereka yang paling berdampak. Iya Rio, mereka yang paling sedikit berkontribusi ke masalah ini, tapi mereka yang pertama kehilangan tanahnya. Itu bukan ironis sih, tapi itu sebuah ketidakadilan. Dan ketika mereka coba suara ini di forum internasional, di PBB dan di UNFCCC, mereka masuk kategori small island developing states, yaitu negara pulau kecil. Suaranya sering tenggelam di antara kepentingan negara-negara besar. Tapi ada kemajuannya kan? Kayak target suhu 1,5 derajat Celcius di perjanjian Paris. Iya sih Mut, itu salah satu pencapaian diplomasi Oseania. Mereka bangun koalisi AUSIS sama PSIDIS buat bicara dengan satu suara dan berhasil dorong target suhu 1,5 derajat Celcius masuk ke perjanjian Paris. Tetapi tetap, kepinginan belum cukup. Tuvalu di COP26 meminta negara-negara maju sediain minimal 100 miliar dolar per tahun buat dana adaptasi iklim. Nah, angka itu sampai sekarang tuh belum terpenuhi. Nah, dan tanpa itu, semua strategi yang Rio bilang tadi seperti tanggul, reklamasi, bahkan digital nation itu cuma bisa memperlambatnya, bukan menghentikannya. Jadi sekarang kita lagi nontonin sebuah negara tuh lagi berjuang sendirian untuk masalah yang bahkan mereka nggak sepenuhnya buat gitu. Kurang lebih begitu. Dan ini yang aku paling rasa penting banget buat kita sebagai anak muda, sebagai yang nantinya bakal hidup di dunia ini lebih lama, untuk paham dan peduli. Nah, karena kalau Tuvalu tenggelam hari ini, itu bukan akhir cerita, itu peringatan buat kita semua. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Tapi sebelum aku tutup nih podcastnya, aku mau nanya dong sama kalian bertiga. Kira-kira apa sih yang bisa kalian bawa pulang dari hasil diskusi kita hari ini? Oke, aku dulu ya. Jadi kalau aku tuh ada di angka 3,9 mm per tahun tadi loh. Jadi itu kedengarannya kecil banget sih. Tapi kalau kita bayangin nih, itu terjadi secara terus-menerus di negara yang ketinggiannya itu cuma 2 meter. Itu bukan lagi angka statistik sih, tapi itu lagi hitung mundur. Kalau aku yang paling ngena justru bukan soal negaranya, tapi soal orangnya. Bayangin, keran kalian keluar air asin, ladang kalian gak bisa ditanami lagi. Dan kalau kalian mau pergi, kalian mungkin pergi sebagai orang tanpa negara. 3 hal itu terjadi sekaligus buat orang-orang yang gak punya salah apa-apa dalam semua ini. Aku sih Digital Nation bukan karena itu solusi sempurna, tapi karena itu bukti bahwa kondisi paling ekstrim manusia masih bisa inovatif. Jadi Tuvalu itu mempersiapkan diri untuk bertahan bukan cuma secara fisik tetapi secara etik,
negara kecil yang mau tenggelam, tapi ini sebuah cermin yang nunjukin ke arah mana dunia kita kalau kita nggak berubah. Nah, kalau kalian mau lihat sendiri gimana rasanya bicara dari garis depan krisis iklim, cari deh videonya Simon Covey di COP26. Dia berdiri di tengah laut, pakai jas, pakai dasi, ngomongin soal masa depan negaranya. Satu pertanyaan yang bakalan aku kasih ke kalian, kalau sebuah negara bisa hilang dan peta, apakah kita udah cukup peduli? Oke, mungkin segitu aja dari kami, kelompok